Pernahkah Anda merasakan sakit hati karena diabaikan oleh seseorang yang sangat Anda sayangi? Seolah-olah mereka mengabaikan emosi dan perasaan Anda, memperlakukan Anda seolah-olah Anda tidak penting. Mereka sepertinya tidak pernah memprioritaskan Anda, tidak peduli seberapa besar cinta dan dedikasi yang Anda tunjukkan kepada mereka. Tetapi bayangkan, jika ada cara untuk mengubah pola ini agar mereka merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk menghargai dan memprioritaskan Anda. Dalam video ini, kita akan mengungkap 10 aturan penting untuk mengubah diri Anda menjadi seseorang yang sangat menarik dan yang diinginkan orang lain dalam hidup mereka. Setiap aturan yang kita bahas sangat penting, dan kami sarankan Anda menonton sampai akhir untuk memahami mengapa setiap aturan merupakan komponen kunci dalam mengubah dinamika hubungan Anda menjadi lebih baik. Sekarang, mari kita mulai. Aturan pertama, jangan mengungkapkan semuanya, jadilah misterius. Daya tarik hal yang tidak diketahui memanggil, dan di dalam misteri inilah terletak kekuatan Anda. Seperti yang dikatakan Seneca dengan bijak, berada di mana-mana berarti tidak berada di manapun. Biarkan ini menjadi panduan Anda. Hadir, namun tetap pertahankan aura misteri, seperti buku dengan beberapa bab yang terselubung secara halus, mengundang orang lain untuk membolak-balik halaman dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Dalam percakapan, jangan ungkapkan semuanya sekaligus, tetapi dengan cara yang terukur dan bijaksana. Singkapkan jalinan kehidupanmu sehelai demi sehelai, biarkan orang lain menenun minat dan rasa ingin tahu mereka ke dalam celah-celah tersebut. Pendekatan ini mengubah kepribadianmu menjadi teka-teki yang ingin mereka pecahkan. Ini meningkatkan antisipasi mereka, menarik mereka lebih dalam ke dalam labirin karaktermu. Pertimbangkan tokoh sejarah Cleopatra. Daya tariknya bukan hanya pada kecantikan atau kekuasaannya, tetapi pada enigma yang ia ciptakan di sekitar dirinya. Ia adalah seorang pemimpin yang diselimuti misteri. Motif dan pikirannya seringkali kabur, menjadikannya sosok yang selalu mempesona dalam sejarah. Biarkan tindakan dan kata-katamu tidak terduga, seperti jalan berliku melalui wilayah yang belum dipetakan. Ketidakpastian ini akan menarik orang lain, menarik mereka lebih dekat dalam upaya mereka untuk memahami kedalaman jiwamu. Dengan tidak membuka seluruh hidupmu sejak awal, kamu mengundang mereka untuk menjelajah, menemukan, dan menjadi bagian dari perjalananmu. Sederhananya, hidupmu bukanlah buku terbuka untuk dibaca semua orang, tetapi serangkaian bab yang terungkap, masing-masing mengungkapkan sedikit lebih banyak tentang individu yang kompleks dan menarik seperti dirimu. Dengan mempertahankan aura misteri ini, kamu menjadi sosok yang tak tertahankan, membuat orang lain kerinduan akan sedikit lebih banyak. Aturan kedua, ciptakan rasa takut kehilanganmu. Merupakan kecenderungan umum manusia untuk mengabaikan apa yang mudah diakses, tetapi perspektif berubah secara dramatis ketika ada resiko kehilangan. Bayangkan dirimu sebagai entitas yang tak tergantikan dalam hidup mereka. Seseorang yang ketidakhadirannya meninggalkan lubang yang menganga. Kamu bukan sekedar pilihan lain, kamu adalah kebutuhan vital. Bagaimana ini dicapai? Dengan mewujudkan esensi kemandirian dan kepercayaan diri. Hidupmu adalah sebuah perjalanan yang memikat, perjalanan yang lengkap dan memuaskan dengan sendirinya, terlepas dari kehadiran mereka. Aura kepercayaan diri dan otonomi inilah yang menarik orang. Mereka melihat menjadi bagian dari hidupmu bukan sebagai hak dasar, tetapi sebagai hak istimewa yang berharga. Pendekatan ini selaras dengan filosofi Stoik. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatanmu terletak pada kemandirianmu dan petualangan unik dalam hidupmu. Orang-orang akan mulai memahami bahwa kamu bukan hanya individu lain yang mencari perhatian mereka, tetapi lebih merupakan kehadiran yang tangguh dalam hidup mereka. Mereka akan mulai berusaha lebih keras untuk mempertahankanmu. Kamu tidak berada di sini untuk mengejar kasih sayang atau memohon. Sedikit perhatian yang Anda butuhkan, merekalah yang seharusnya berusaha mendapatkan perhatian Anda. Oleh karena itu, tanamkan rasa takut yang halus akan kehilangan Anda. Biarkan mereka secara aktif berusaha menjadi bagian dari dunia Anda, mengakui Anda sebagai harta yang berharga. Anda bukan hanya peserta dalam permainan kehidupan ini, Anda adalah pemenang penting yang tidak boleh mereka kehilangan. Contoh yang tepat untuk menggambarkan poin ini adalah dinamika antara Steve Jobs dan Steve Wozniak selama masa-masa awal Apple. Wozniak, seorang insinyur brilian, sangat penting dalam penciptaan komputer Apple pertama. Keahlian teknis dan desain inovatifnya sangat penting dalam membangun kesuksesan awal Apple. Jobs, yang menyadari bakat unik Wozniak dan nilai yang dibawanya ke usaha mereka, bekerja tanpa lelah tidak hanya untuk berkolaborasi, tetapi juga untuk mendukung dan memperkuat kontribusi Wozniak.
Dalam kemitraan ini, Wonesi bukan hanya pendiri bersama. Dia adalah kekuatan penting yang potensi kehilangannya akan berdampak signifikan pada visi Jobs dan masa depan Apple. Dinamika ini menggambarkan pentingnya mengenali dan menghargai kontribusi unik, mewujudkan esensi menjadikan diri sendiri sebagai aset yang tak tergantikan dalam setiap usaha kolaboratif. Aturan ketiga, ciptakan kebahagiaan Anda sendiri. Prinsip ini menekankan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati adalah ciptaan internal. Ini tentang merangkul kepercayaan diri, kepuasan, dan kemandirian, sifat-sifat yang secara inheren membuat Anda lebih menarik daripada bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan Anda. Anda memupuk rasa kepuasan Anda sendiri. Kemandirian dan kepercayaan diri ini membawa daya tarik yang tak terbantahkan, membuat Anda lebih menarik bagi orang-orang di sekitar Anda. Individu yang memancarkan kepercayaan diri dan positivitas secara alami magnetis. Dengan mencapai kebahagiaan dalam diri sendiri, Anda menjadi mercusuar harapan dan inspirasi bagi orang lain. Dalam menciptakan kebahagiaan Anda sendiri, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda tidak mengejar kesempurnaan melalui orang lain. Anda adalah individu yang utuh dan puas dengan diri Anda sendiri. Pendekatan ini menarik karena tidak membebani orang lain dengan tanggung jawab untuk membuat Anda bahagia. Tujuan Anda bukanlah untuk menemukan kebahagiaan pada orang lain, tetapi untuk berbagi kebahagiaan yang telah Anda kembangkan, sehingga meningkatkan kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Kehadiran Anda menjadi memikat, bersinar dengan cahaya positivitas dan kepercayaan diri yang tak terhindarkan, menarik orang lain. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan yang cemas pada masa depan. Kutipan ini merangkum esensi dari menciptakan kebahagiaan sendiri. Ingatlah Theodore Roosevelt, meskipun menghadapi banyak tantangan pribadi, termasuk kehilangan sebagai istri dan ibu di hari yang sama, Roosevelt mewujudkan prinsip menciptakan kebahagiaannya sendiri. Ia menjalani hidup yang penuh semangat, terlibat dalam berbagai aktivitas seperti tinju, menjelajahi Badlands, dan mengabdikan dirinya untuk pelayanan publik. Kepribadiannya yang kuat dan semangat hidupnya tidak berasal dari validasi eksternal atau keadaan, tetapi dari sumber ketahanan dan kegembiraan batin yang mendalam. Antusiasme dan kemandirian Roosevelt yang menular tidak hanya mendefinisikan kehidupan pribadinya, tetapi juga menjadikannya pemimpin yang karismatik dan dicintai. Kemampuannya untuk menemukan kegembiraan dan tujuan dalam dirinya sendiri, terlepas dari tantangan eksternal menjadikannya tokoh yang patut dikagumi dalam sejarah, yang menggambarkan kekuatan kebahagiaan yang dihasilkan sendiri. Aturan 4. Berkorbanlah dan biarkan mereka berinvestasi pada Anda. Pahami bahwa Anda adalah temuan langka, permata yang seharusnya diidamkan orang lain. Nilai yang Anda miliki bukan hanya terletak pada kehadiran Anda, tetapi juga pada menjadi bagian penting dan disengaja dalam kehidupan seseorang. Ingatlah bahwa apa yang mudah didapatkan seringkali kurang dihargai. Apresiasi sejati muncul dari usaha dan komitmen. Saat mereka mencurahkan waktu, emosi, dan energi mereka ke dalam hidup Anda, keterikatan mereka kepada Anda semakin kuat, mengubah Anda dari minat yang sekilas menjadi kehadiran yang berharga. Peran Anda bukanlah untuk mencari kebahagiaan mereka, bukan sekedar perhatian atau cinta yang dibutuhkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah tambahan yang bermakna dan memperkaya keberadaan mereka, layak untuk dikejar dengan sungguh-sungguh. Beri mereka kesempatan untuk berinvestasi pada Anda, menjadikan kehadiran Anda sebagai aspek berharga dalam hidup mereka yang tidak ingin mereka hilangkan. Renungkan kata-kata filsuf Stoik Seneca, sebuah permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, dan manusia tidak dapat disempurnakan tanpa cobaan. Ini mewujudkan esensi nilai Anda, bukan hanya dalam keberadaan, tetapi dalam dicari dan diperjuangkan. Pertimbangkan kisah Alexander Agung dan gurunya, Aristoteles. Aristoteles, seorang filsuf dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa, bukanlah sekedar guru biasa dalam kehidupan pangeran muda itu. Ia menampilkan dirinya sebagai mercusuar pengetahuan dan pemikiran strategis yang penting untuk memerintah sebuah kekaisaran. Alexander yang dikenal karena ambisi dan kecerdasannya, memahami nilai ajaran Aristoteles dan menginvestasikan waktu dan upaya yang cukup besar untuk belajar darinya. Ini bukanlah hubungan guru-murid yang biasa, melainkan ikatan di mana murid melihat guru sebagai aset penting, harta karun kebijaksanaan yang membutuhkan pengejaran sungguh-sungguh dan rasa hormat. Pendekatan Aristoteles dalam mendidik Alexander bukanlah sesuatu yang mudah diakses, tetapi perjalanan menantang menuju kebijaksanaan menjadikan ajaran-ajarannya sebagai komponen berharga dari kebesaran Alexander pada akhirnya. Aturan kelima,
Jangan jadikan mereka pusat hidupmu. Sangat penting untuk diingat bahwa hidupmu tidak boleh sepenuhnya berputar di sekitar orang lain. Bayangkan dirimu sebagai bintang bercahaya tunggal yang bersinar di malam hari, didorong oleh cahaya dan vitalitas unikmu. Kamu memiliki jalanmu sendiri, independen dari orbit orang lain. Penting untuk tidak membiarkan duniamu terfokus sempit pada orang lain, menjadikan mereka pusat keberadaanmu. Kamu memiliki mimpi, ambisi, dan identitas yang berbeda. Pola pikir ini menciptakan daya tarik yang misterius, membuat mereka tertarik pada berbagai aspek kehidupanmu dan apa yang mendorongmu. Semangat otonom dan sikap petualangmu menambahkan dimensi yang menarik pada hubungan tersebut. Ini tentang saling melengkapi kehidupan masing-masing, sambil mempertahankan kekhasanmu dengan tidak menempatkan mereka di inti keberadaanmu. Daya tarik dan pesonamu tumbuh. Menjalani hidup di luar batasan hubungan yang tidak perlu, memungkinkanmu untuk terus berkembang, membawa kegembiraan dan rasa kebebasan yang menyegarkan bagi kemitraanmu. Marcus Aurelius, filsuf Stoik, pernah berkata, siapapun yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Kutipan ini sangat selaras dengan prinsip menjaga kemandirian dalam hubungan. Mari kita ambil contoh tokoh terkenal dalam sejarah, Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan brilian yang kontribusinya mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Terlepas dari karyanya yang inovatif dan tuntutan intens yang dibebankan kepadanya, ia mempertahankan kehidupan pribadi yang kaya, penuh dengan hobi, persahabatan, dan pengejarannya sendiri. Kemampuannya untuk menyeimbangkan pencapaian profesionalnya dengan identitas pribadi yang kuat, menjadikannya bukan hanya seorang ilmuwan yang luar biasa, tetapi juga individu yang berwawasan luas, dikagumi bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemandirian dan kedalaman pribadinya. Keseimbangan antara kemandirian pribadi dan dedikasi profesional ini menghadirkan contoh yang menarik tentang bagaimana menjaga individualitas seseorang dapat mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang. Aturan ke-6, prioritaskan kebutuhan Anda sendiri terlebih dahulu. Aturan ini menekankan pentingnya menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan Anda sendiri terlebih dahulu dalam setiap hubungan. Sangat penting untuk menegaskan nilai diri Anda dan menghindari situasi di mana Anda diremehkan dan tidak diperlakukan dengan hormat yang pantas Anda dapatkan. Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai diri Anda sendiri, dan Anda menolak untuk menerima kurang dari itu. Kebahagiaan dan harga diri Anda tidak akan dikompromikan dengan seseorang yang tidak memperlakukan Anda dengan hormat. Dengan memberikan perhatian dan rasa hormat yang diperlukan dengan memprioritaskan kebutuhan dan kebahagiaan Anda sendiri, Anda membuat pernyataan yang jelas bahwa Anda tidak akan membiarkan siapapun meremehkan perasaan Anda atau merusak harga diri Anda dalam kemitraan apapun. Anda adalah setara dengan emosi dan kebutuhan Anda yang sangat penting. Ingat, Anda tidak di sini untuk dibayangi atau mencari persetujuan dari orang lain. Tujuan Anda adalah untuk membina hubungan yang sehat dan saling menghormati yang dibangun di atas fondasi harga diri. Membela diri sendiri membuat Anda lebih menarik dan berpengaruh dalam kehidupan siapapun. Pada intinya, aturan ini adalah pengingat bahwa kesejahteraan dan harga diri Anda adalah yang terpenting dan harus selalu diutamakan. Ini tentang menjadikan aspirasi dan minat pribadi Anda sebagai prioritas utama, menggemakan filosofi Stoik, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Bukan peristiwa yang mengganggu orang, tetapi penilaian mereka terhadap peristiwa tersebut. Kutipan ini selaras dengan aturan 6, yang menggarisbawahi pentingnya bagaimana Anda memandang dan bereaksi terhadap situasi dalam hubungan. Merefleksikan aturan 6, kehidupan jenderal dan negarawan Romawi, Lucius Quintilius Cincinnatus, berfungsi sebagai contoh yang baik. Quintilius, yang terkenal karena kecerdasan militer dan politiknya, juga terkenal karena ketaatannya yang teguh pada prinsip-prinsip pribadinya. Harga diri, terlepas dari daya tarik kekuasaan politik dan bujukan sekutu, ia secara konsisten memprioritaskan nilai-nilai dan integritasnya. Ketika tidak dibutuhkan, ia memilih kesederhanaan pertaniannya daripada kemewahan kekuasaan, menjauhkan diri dari mereka yang tidak menghormati prinsip-prinsipnya. Kisahnya, EXA, mencontohkan pentingnya memprioritaskan kebutuhan dan nilai-nilai sendiri, sebuah bukti kekuatan yang melekat pada harga diri dan memprioritaskan kesejahteraan pribadi dalam semua aspek kehidupan. Aturannya, jangan selalu tersedia. Permata langka tidak ditemukan di setiap sudut. Demikian pula, ketersediaan Anda seharusnya tidak tanpa batas. Sadari nilai waktu Anda, itu adalah sumber daya yang tidak boleh diberikan begitu saja sesuai keinginan orang lain. Prioritaskan narasi hidup Anda sendiri. Bayangkan kehidupan di mana Anda tidak selalu siaga,
di mana keberadaan Anda tidak terikat oleh harapan orang lain. Anda memiliki alam semesta sendiri untuk dijelajahi, dan mereka yang memasukinya adalah orang-orang yang beruntung. Keseimbangan adalah kuncinya. Hindari selalu siaga, menunggu pesan mereka atau melayani kebutuhan mereka di setiap kesempatan. Tunjukkan bahwa waktu dan fokus Anda sangat berharga. Mereka secara alami tertarik pada orang-orang yang memiliki minat dan agenda sendiri. Ketika jelas bahwa Anda tidak hanya berdiam diri, hal itu memicu minat mereka. Mereka mulai merenungkan keterlibatan Anda, menumbuhkan rasa rindu. Ketersediaan terus-menerus menunjukkan bahwa mereka dapat menghubungi Anda kapanpun mereka mau. Tetapi ingat, Anda bukan sembarang orang. Anda adalah investasi. Ini bukan tentang bermain-main. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan yang dinamis, dengan atau tanpa kehadiran mereka. Dengan tidak selalu siap sedia untuk mereka, mereka belajar menghargai waktu yang mereka miliki bersama Anda. Jadi, lawan Godaan untuk selalu tersedia. Seperti yang pernah dikatakan filsuf Stoik Seneca, kita lebih sering takut daripada terluka, dan kita lebih menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Ini menunjukkan pentingnya menghargai waktu dan persepsi Anda sendiri daripada rasa takut kehilangan kesempatan atau kurang tersedia bagi orang lain. Renungkan kisah Ada Lovelace, seorang wanita dengan kecerdasan dan kreativitas yang mendalam. Ada, seorang matematikawan dan penulis, sering dirayakan sebagai salah satu programmer komputer pertama. Meskipun hidup di era di mana peran wanita didefinisikan secara sempit, Ada tidak menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat untuk selalu tersedia. Alih-alih mengabdi, ia membenamkan dirinya dalam pekerjaannya, mengeksplorasi teori-teori matematika yang kompleks, dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh kontemporer terkemuka seperti Charles Babbage. Fokusnya pada proyek-proyeknya sendiri dan keengganannya untuk selalu mudah diakses menambah daya tarik dan pesonanya. Kisah Ada adalah bukti kekuatan mempertahankan individualitas seseorang dan daya tarik magnetis yang dapat dihasilkannya. Hidupnya bukanlah kehidupan reaktif yang menunggu orang lain, melainkan ia mengukir jalannya sendiri, memikat orang-orang di sekitarnya dengan kekuatan gairah dan kecerdasannya yang terfokus. Aturan ke-8, berhenti memulai percakapan sepanjang waktu. Inti dari aturan ke-8 terletak pada pengembangan pendekatan yang seimbang untuk memulai komunikasi dalam hubungan apapun. Ini tentang memahami bahwa selalu menjadi orang yang memulai percakapan mungkin tidak selalu bermanfaat. Membiarkan orang lain juga mengambil inisiatif sesekali sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan bahwa hidup Anda kaya dengan minat dan aktivitas lain, tetapi juga berfungsi sebagai barometer minat mereka pada Anda. Terus-menerus memulai kontak mungkin secara tidak sengaja mengirimkan pesan bahwa Anda selalu siap sedia, mungkin terlalu bersemangat. Ini bukan tentang bermain permainan pikiran. Ini tentang memupuk rasa saling menghormati dan berusaha dalam hubungan. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi berbeda dari orang yang melakukan ketidakadilan. Dalam konteks komunikasi, ini berarti tidak meniru perilaku yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau perasaan diremehkan. Ini tentang menjaga martabat dan harga diri Anda, bukan terlibat dalam pengejaran perhatian atau validasi yang tanpa henti. Aturan 9. Jangan terlalu terikat secara emosional. Ini menyoroti seni keseimbangan emosional dalam perjalanan untuk menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang. Ini menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan emosi Anda mendominasi dinamika suatu hubungan, memastikan bahwa kebutuhan Anda tidak hanya didengar, tetapi juga dihormati. Ini tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara berbagi perasaan Anda dan menjaga sikap tenang. Meskipun emosi merupakan bagian integral dari diri kita, ekspresi berlebihan terkadang dapat menutupi nilai sejati kita. Dalam kata-kata filsuf Stoik Seneca, obat terbaik untuk kemarahan adalah penundaan. Kutipan ini merangkum esensi dari aturan 9, melatih kesabaran dan kendali atas respons emosional kita. Aturan 10, bersedia untuk menjauh dari mereka. Merangkul kekuatan untuk mundur dari hubungan yang gagal menghormati nilai diri Anda adalah inti dari aturan 10. Aturan ini menggarisbawahi pentingnya mengenali nilai diri Anda dan mempertahankan harga diri yang teguh. Sangat penting untuk menetapkan batasan dan harapan yang jelas tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan dalam hubungan apapun. Ketika standar ini secara konsisten tidak terpenuhi, menjadi penting untuk memiliki keberanian untuk melanjutkan hidup terlepas dari ikatan emosional yang mungkin ada. Tindakan ini bukanlah tindakan tidak peka, melainkan tindakan perawatan diri yang penting.
Ini merupakan bukti dedikasi Anda terhadap harga diri dan penolakan tegas untuk mengorbankan kesejahteraan Anda demi seseorang yang tidak menghargai nilai diri Anda. Dengan menunjukkan kesiapan Anda untuk pergi, Anda juga mengirimkan pesan yang kuat kepada orang lain, menyoroti keseriusan situasi tersebut. Kesadaran ini dapat mendorong mereka untuk memahami pentingnya memprioritaskan dan menghargai Anda jika mereka ingin terus memiliki Anda dalam hidup mereka. Tujuan Anda bukanlah untuk mati-matian mempertahankan hubungan yang tidak meningkatkan kebahagiaan dan harga diri Anda, melainkan untuk membina hubungan yang sehat dan berdasarkan rasa saling menghormati. Terkadang ini berarti menemukan ketabahan untuk melepaskan ketika diperlukan, dalam semangat stoikisme. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Sentimen ini menangkap esensi dari aturan ke-10, yaitu pemahaman bahwa kekuatan batin dan harga diri Anda berada dalam kendali Anda, bahkan ketika hubungan eksternal tidak. Ambil contoh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang dikenal karena kebijaksanaan filosofis dan kepemimpinannya. Terlepas dari kekuasaan dan pengaruhnya yang sangat besar, ia sering mendapati dirinya dalam aliansi politik yang kompleks yang tidak selaras dengan prinsip-prinsipnya. Dalam kasus-kasus ini, ia memilih untuk menjauhkan diri dari aliansi tersebut, menunjukkan bahwa bahkan dalam posisi kekuasaan dan keterikatan yang besar, seseorang harus bersedia untuk meninggalkan situasi atau hubungan yang mengkompromikan integritas dan harga dirinya. Pilihannya mencerminkan esensi dari aturan ini, pentingnya memprioritaskan nilai-nilai pribadi dan harga diri daripada tetap berada dalam hubungan atau situasi yang gagal mengakui nilai kita. Kita telah mengeksplorasi 10 strategi kunci untuk menjadikan diri Anda kehadiran yang tak terlupakan dalam kehidupan orang lain. Ini termasuk menjaga rasa misteri, tidak terlalu mudah diakses, membiarkan orang lain berinvestasi pada Anda, dan memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan dalam cara Anda berkomunikasi dan memastikan Anda tidak memusatkan hidup Anda sepenuhnya. Berada di sekitar orang lain, memupuk kebahagiaan dan stabilitas emosional Anda sendiri, membuat Anda lebih menarik. Ingatlah, sangat penting untuk menghargai diri sendiri dan siap untuk meninggalkan hubungan yang tidak menghargai nilai Anda. Ini bukan hanya tentang mencari perhatian, tetapi tentang membentuk hubungan yang sehat dan saling menghormati. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip ini, Anda akan berubah menjadi seseorang yang secara alami ingin diprioritaskan oleh orang lain. Jika Anda pernah merasa hanya sebagai pilihan, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membuat pilihan dalam hidup Anda, termasuk pilihan untuk pergi. Nilai Anda sangat besar dan Anda pantas mendapatkan orang-orang yang mengenali dan menghormatinya. Saat video ini berakhir, kami mendorong Anda untuk merenungkan wawasan ini, merenungkannya, dan membuat komitmen pribadi. Bagikan komitmen ini di kolom komentar untuk menegaskan dedikasi Anda untuk hidup sebagai diri Anda yang terbaik. Misalnya jika aturan 6 paling sesuai dengan Anda, cukup komentari, "Saya akan memprioritaskan kebutuhan saya terlebih dahulu." Sekarang, Anda siap untuk berpisah dengan siapapun yang memperlakukan Anda sebagai prioritas yang lebih rendah, menyimpan waktu dan energi Anda untuk mereka yang meningkatkan hidup Anda dan sejalan dengan jalan hidup Anda.